Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Hani. Saya Safira Evia Kusuma dengan NIM 1914144081. Di sini video ini merupakan video guna memenuhi tugas proyek UAS pembelajaran matematika SMA dan SMK. Jadi video ini merupakan video simulasi pembelajaran matematika SMA dengan topik pembelajaran trigonometri. Oke, selamat datang teman-teman di pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kakak ingin menanyakan kabar dari kalian. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang trigonometri. Nah, berikut merupakan peta konsep dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, kita akan mempelajari tentang trigonometri, khususnya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini kita akan mempelajari jenis-jenis perbandingan trigonometri, yaitu sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan juga kotan. Oke, sebelum masuk ke materinya, kakak mau nanya, menurut kalian perbandingan itu apa sih? Nah, jadi perbandingan ini adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Contohnya, kita bisa membandingkan umur ayah dengan kakak. Misal umur ayah adalah 40 tahun dan umur kakak adalah 20 tahun. Jadi perbandingannya adalah 40 berbanding 20. Atau bisa kita kecilkan jadi 4 berbanding 2. Nah, jadi apa sih sebenarnya perbandingan trigonometri itu? Jadi perbandingan trigonometri merupakan perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Nah, kita akan masuk ke topik pembahasan yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini ada segitiga siku-siku di mana siku-siku berada di titik B dan terdapat theta atau sudut theta yang berada pada sudut A. Nah, di sini jika kita perhatikan, ini kita bisa mencari sisi depan, sisi samping, dan sisi miringnya. Nah, jadi sisi depannya ini adalah sisi depan dari tetanya ini atau sisi depan dari sudut A. Jadi sisi depan sudut A ini adalah ini. B ke C ini merupakan sisi depan dari theta atau sudut A. Nah, sisi sampingnya itu mana? Nah, sisi sampingnya itu adalah ini, A ke B. Itu merupakan sisi samping dari sudut theta. Nah, kemudian mana sisi miringnya? Nah, sisi miringnya ini berada pada ini. A ke C ini merupakan sisi miring dari sudut A, sudut theta atau sudut A. Nah, kemudian perbandingan trigonometri suatu sudut. Jadi terdapat 6 jenis perbandingan trigonometri suatu sudut. Yang pertama ada sin, yang kedua ada cos, dan yang ketiga ada tan. Nah, sin, cos, tan ini merupakan 3 perbandingan utama. Gitu. Untuk mencari sin theta, kita bisa mencarinya dengan rumus sisi depan dibagi sisi miring, di mana tadi kita ketahui bahwa sisi depannya tadi adalah BC. Dan sedangkan sisi miringnya tadi adalah AC. Jadi sin theta adalah BC per AC. Nah, kemudian cos theta. Cos theta ini dapat kita tentukan dengan perbandingan sisi samping dibagi sisi miring, di mana sisi sampingnya tadi adalah AB, kemudian sisi miringnya tadi adalah AC. Jadi cos theta adalah AB per AC. Kemudian bagaimana dengan tan? Tan ini merupakan perbandingan dari sisi depan dibagi dengan sisi samping, di mana sisi depan tadi adalah BC, dan sisi sampingnya adalah A ke B. Nah, kemudian tadi kakak menyebutkan bahwa perbandingan trigonometri ada 6 jenis, sedangkan ini baru 3. Nah, 3-nya ini yang mana? Nah, 3-nya ini adalah berikut. Nah, ini adalah
sudut kebalikan. Jadi kosekan, sekan, kotan ini merupakan sudut kebalikan dari sin, kos, dan tan. Di mana kosekan ini merupakan sudut kebalikan dari sin, kemudian sekan merupakan sudut kebalikan dari kos, dan kotan merupakan sudut kebalikan dari tan. Nah, tadi kosekan ini adalah kebalikan dari sin, berarti kosekan ini adalah 1/sin. Dengan sekan adalah 1/cos, dan kotan adalah 1/tan. Nah, sekarang kakak mau minta kalian untuk menyebutkan, nih, kalau kosekan theta itu sisi apa dibagi sisi apa ya, dan sekan itu bagaimana, begitu pula dengan kotan. Nah, jadi karena tadi kosekan merupakan kebalikan dari sudut sin, jadi kosekan ini adalah sisi miring dibagi sisi depan. Nih, kalau sin tadi adalah sisi depan dibagi sisi miring, jadi kalau kosekan jadi sisi miring per sisi depan. Jadinya AC berbanding dengan BC atau AC per BC. Nah, kemudian sekan. Sekan ini merupakan sudut kebalikan dari cos. Jadi, sekan ini adalah sisi miring dibagi dengan sisi samping. Jadi, AC per AB. Kemudian kotan. Kotan ini merupakan kebalikan dari tan. Jadi, karena tan tadi sisi depan dibagi per sisi miring, jadi kotan adalah sisi samping dibagi sisi depan, atau AB per BC. Nah, untuk mempermudah kalian menghafal perbandingan-perbandingan sin, kos, tan, kosekan, sekan, dan kotan, ini kita ringkas kata-katanya. Jadi, sin itu adalah demi, kos adalah sami, tan itu adalah desa, di mana D adalah depan, mi adalah miring, dan sa adalah samping. Jadi, sin ini adalah demi. Demi, sami, desa. Nah, kalian ini cukup menghafal atau mengingat tiga perbandingan ini saja, karena untuk kosekan, sekan, dan kotan ini mengikuti dari ketiga perbandingan ini. Dimana kosekan tadi adalah kebalikan dari sin, sedangkan sekan adalah perbandingan dari kos, dan kotan ini merupakan perbandingan dari tan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini terdapat sebuah segitiga siku-siku di mana sudut A atau sudut alfa ini berada pada sudut A. Nah, kemudian AC adalah panjang AC ini diberikan B sama dengan 1. Artinya panjang AC ini adalah 1. Nah, kenapa ini adalah B? Nah, B kecil, kita tulis B kecil karena dia adalah seberang dari titik B. Nah, begitu juga dengan A. Kenapa A kecil? Karena dia itu merupakan seberang dari titik A. Dan kenapa di sini adalah C kecil? Karena merupakan seberang dari titik C. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk menentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotan alfa. Nah, sebelum kita mencari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan, kita perlu terlebih dahulu menentukan panjang dari C kecil ini tuh berapa. Nah, kita bisa mencari sisi C ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi, karena C ini merupakan sisi terpanjang atau sisi miringnya, jadi C bisa kita dapatkan dengan akar A kuadrat atau sisi tegak ditambah dengan sisi tidur. Jadi C adalah akar 3 kuadrat, ini harusnya kurungnya di depan kuadrat ini, harusnya kuadratnya ini di luar kurungnya. Jadi akar 3 kuadrat ditambah B nya tadi adalah 1, jadi 1 kuadrat. Jadi C adalah 3 ditambah 1. Akar 3 ditambah 1. Jadi C adalah akar 4, dengan akar 4 ini merupakan 2. Jadi C adalah 2. Setelah kita menentukan C-nya, baru kita bisa menentukan sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Nah, tadi sin adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring, ya kan? Kita ingat tadi sin itu adalah demi, depan dibagi miring. Jadi sisi depan ini mana? Sisi depan dari sin, dari alfa ini mana? Nah, sisi depan ini adalah ini.
Nah, A ini kan berarti akar 3. Kemudian sisi miringnya itu mana? Nah, ini sisi miringnya tadi adalah C tadi adalah 2. Jadi sin alfa adalah akar 3 per 2. Kemudian cos alfa. Cos tadi apa sih cos? Samping dibagi miring. Nah, sampingnya tadi mana? Samping dari sudut alfa ini adalah ini, B, ada 1. Dan sisi miringnya tadi adalah C, yaitu 2. Jadi, cos alfa adalah 1 per 2. Kemudian tan alfa. Tan tadi adalah desa. Depan dibagi dengan samping. Kita ketahui tadi sisi depannya apa? Sisi depannya tadi adalah akar 3. Dan sisi sampingnya adalah 1. Jadi, tan alfa adalah akar 3 per 1 atau sama dengan akar 3. Nah, kemudian bagaimana dengan kosekan alfa, sekan alfa, dan kotan alfa? Tadi kan kosekan, sekan, dan kotan ini merupakan kebalikan dari sin, cos, dan juga tan. Nah, coba kalian tentukan berapa sih perbandingan, berapa sih nilai kosekan alfa, sekan alfa, dan kotan alfa. Baik, kosekan alfa itu merupakan kebalikan dari sin alfa. Jadi, kosekan alfa tadi adalah sisi miring dibagi dengan sisi depan, di mana sisi miringnya tadi adalah 2, dan sisi depannya tadi adalah akar 3. Jadi, 2 per akar 3. Karena penyebut tidak boleh ada akar, jadi harus kita rasionalkan dengan penyebut dan juga pembilangnya sama-sama dibagi akar 3. Jadi, hasilnya 2 akar 3 per 3. Kemudian sekan. Sekan tadi kebalikan dari cos. Cos tadi cos alfa tadi adalah 1 per 2. Jadi kebalikan dari 1 per 2 itu adalah 2. Jadi nilai sekan alfa adalah 2. Kemudian kotan alfa. Kotan itu merupakan kebalikan dari tan. Tadi tan alfa itu adalah akar 3 per 1. Jadi kotan alfa adalah 1 per akar 3. Karena penyebut tidak boleh ada akar, jadi harus kita rasionalkan. Jadi hasilnya menjadi akar 3 per 3. Oke, selanjutnya ada soal. Silakan teman-teman kerjakan. Di sini ada segitiga siku-siku, di mana sudut alfa, terdapat sudut alfa, sisi miringnya dengan panjang 15 cm, 15, dan sisi tegaknya ada 12. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk menentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotan alfa. Nah, silakan teman-teman mengerjakan ini. Rumus atau caranya sama dengan contoh soal tadi, di mana pertama kita harus menentukan sisi yang di bawah ini dulu dengan menggunakan rumus kita. Nah, setelah tadi teman-teman mengerjakan, kita akan bahas soalnya. Tadi pertama kita harus menentukan sisi bawahnya ini dulu kan. Nah, kita akan misalkan sisi bawah ini adalah A. Jadi karena ini sisi bawah, karena dengan menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari sisi bawah ini adalah sisi miring dikurang dengan sisi tegak. Jadi A sama dengan akar 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225 dan 12 kuadrat adalah 144. Jadi A-nya ini adalah akar 81, di mana akar 81 itu merupakan 9. Jadi A-nya ini adalah 9, jadi sisi bawahnya ini adalah 9. Nah, setelah kita menentukan sisi bawah ini, kita tinggal mencari sin, cos, dan tan. Tadi sin tadi adalah demi, depan dibagi miring. Depan dari sudut alfa ini apa? Depan dari sudut alfa ini kan tadi yang sisi bawahnya. Nah, sisi bawahnya berapa tadi? 9. Dan sisi miringnya tadi berapa? 15. Jadi, sin alfa adalah 9 per 15. Kemudian cos alfa. Cos alfa ini merupakan samping dibagi dengan miring. Samping dari sudut alfa ini adalah 12, dan sisi miringnya tadi adalah 15. Jadi cos alfa adalah 12 per 15. Kemudian tan alfa. Tan alfa itu merupakan desa. Depan dibagi dengan samping. Depan dari sudut alfa ini adalah ini garis yang di bawah, ini adalah 9, dan
sisi sampingnya adalah 12. Jadi tan alfa adalah 9/12. Kemudian kosekan kosekan alfa. Kosekan ini merupakan kebalikan dari sin. Karena tadi sin adalah 9/15, jadi kebalikan dari 9/15 adalah 15/9. Jadi kosekan alfa adalah 15/9. Kemudian sekan alfa. Sekan ini tadi kan kebalikan dari cos. Jadi sekan alfa adalah 15/12, kebalikan dari 12/12. Kemudian kotan. Kotan ini merupakan kebalikan dari tangen atau tan. Tan tadi adalah 9/12. Jadi kebalikan dari 9/12 adalah 12/9. Selanjutnya soal yang kedua. Silakan teman-teman mengerjakan seperti soal-soal yang sebelumnya. Oke, kita akan membahas soal yang kedua. Jadi seperti sebelum-sebelumnya, kita menentukan dulu sisi yang belum diketahui panjangnya. Di sini sisi yang belum diketahui adalah sisi miringnya. Jadi kita bisa menentukan sisi miringnya ini dengan rumus akar 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144 dan 5 kuadrat adalah 25. Jadi sisi miringnya adalah akar 169. Nah, akar 169 ini merupakan 13. Jadi, panjang sisi miring ini adalah 13. Kemudian kita bisa menentukan sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotannya. Sin tadi adalah demi, depan dibagi miring. Depannya tadi mana? Ini alfanya di sini, depannya mana? Depannya adalah 12. Miringnya mana miringnya? Miringnya tadi yang kita cari adalah 13. Jadi sin alfa adalah 12/13. Kemudian cos alfa. Cos ini adalah samping dibagi miring. Samping dari alfanya adalah 5 dan miringnya tadi adalah 15. Jadi cos alfa adalah 5/13. Kemudian tan alfa, tan tadi adalah desa, depan dibagi dengan samping. Depan sudut alfa tadi adalah 12, sedangkan sudut sampingnya tadi adalah 5. Jadi tan alfa adalah 12/5. Kemudian kita bisa menentukan kosekan, sekan, dan kotan, karena ini merupakan kebalikan dari sin, cos, dan tan. Jadi kosekan alfa itu adalah 13/12, kebalikan dari sin alfa. Sedangkan sekannya adalah 13/12, kebalikan dari cos alfa. Kemudian kotan. Kotan adalah 5/12, kebalikan dari tan. Oke, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Gimana pembelajaran kita hari ini? Apakah seru? Semoga seru ya. Dan semoga pembelajaran kita pada kali ini juga bisa teman-teman serap atau pahami. Sehingga pada ujian-ujian nantinya teman-teman bisa mengerjakan soal-soal dengan mudah. Oke, terima kasih. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Baik, sekian video simulasi pembelajaran matematika dengan topik trigonometri dengan subbab perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Bu Hani. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Hani.